Pantauan langsung pelaksanaan pilkada kalau di Jakarta siapa yang akan memimpin ibu kota sebelum ke IKN. Nah ini masih berdasarkan nomor urut, kita ke Tea dulu bersama dengan Ridwan Kamil. Tea, meski nyalonin di Jakarta, RK dan Suswono masih memiliki hak pilih di Jawa Barat. Artinya dua hak suaranya tidak masuk ke mereka dong. Ya benar sekali Nabil, karena domisili dari Ridwan Kamil dan juga Suswono tidak berada di Jakarta, sehingga mereka ini harus menggunakan hak suaranya untuk Pilkada Jawa Barat bagi Ridwan Kamil dan juga Pilkada Bogor bagi Suswono. Dan tadi Ridwan Kamil saat hendak mencoblos ini sempat memberikan keterangan persnya kepada awak media terkait dengan pencoblosannya, yang mana ia mengatakan dalam waktu singkat kampanye sekitar 60 hari ini sangat susah untuk mencari domisili di Jakarta, yang mana itu menjadi salah satu syarat untuk pembuatan KTP Jakarta, sehingga ia tidak mendapatkan KTP Jakarta dan harus menggunakan hak suaranya untuk Pilkada Jawa Barat dan bukan untuk dirinya di Pilkada DKI Jakarta. Tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, ini Ridwan Kamil sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 23 di Cibeleit, Bandung, Jawa Barat, yang mana TPS-nya ini jaraknya tidak terlalu jauh dari kediaman Ridwan Kamil. Setelah tadi menggunakan hak pilihnya, saat ini Ridwan Kamil tengah berada di kediaman sang ibunda, yang mana Ridwan Kamil ini sebelum kembali ke Jakarta untuk memantau quick count, ini ia mengatakan bahwa untuk pergi ke rumah ibundanya ini meminta doa restu dan meminta kelancaran agar pemilihan atau pilkada serentak hari ini berjalan dengan lancar. Nah setelah itu, setelah dari rumah ibunda, Ridwan Kamil akan kembali ke Jakarta untuk memantau quick count yang akan dilaksanakan di posko pemenangan bagi pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Dan ia mengaku optimistis nih akan memenangkan pilkada DKI Jakarta serentak, yaitu dalam satu putaran. Dan setelah tadi Ridwan Kamil juga menggunakan hak pilihnya, ini pasangannya Suswono juga sudah menggunakan hak pilihnya hari ini, yaitu di Bogor, yang mana tadi pagi ini Suswono sudah menggunakan hak suaranya. Seperti Ridwan Kamil, ia tidak bisa memilih dirinya sendiri untuk Pilkada DKI Jakarta karena tidak memiliki domisili di Jakarta, sehingga ia harus menggunakan hak suaranya untuk Pilkada Bogor. Sementara ini laporan dari kami, Nabil, kembali ke Anda di studio. Baik, Teatrika, kita sudah lihat bagaimana paslon 01. Nah selanjutnya kita ke paslon 02. Ya meski sudah pada selesai nyoblos, sejumlah pantauan menyebut kalau di beberapa TPS tidak ada saksi dari paslon Darmakun. Nah bagaimana komentar pihak paslon 02? Ya Nabil, memang tadi sempat dibahas sesaat setelah Dharma Pongrekun melakukan pencoblosan di TPS tempatnya, dan memang dibahas soal kehadiran saksi dari paslon nomor urut 2 ini, dan dijawab oleh Dharma Pongrekun bahwa kehadiran saksi ini tidak terlalu dihiraukan oleh dirinya karena saksi yang dihadirkan oleh paslon nomor urut 2 Dharma dan Kunwardana ini dihadirkannya secara sukarelawan, sehingga baik dari Dharma Pongrekun maupun Kunwardana ini akan menyerahkan seluruh hasil perhitungannya dan terima apapun hasilnya dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Adapun statement lain yang menarik saat tadi Dharma Pongrekun melakukan pencoblosan di TPS 31 Lebak Bulus Jakarta Selatan, ada beberapa hal yang disampaikan, diantaranya adalah ini pertama kalinya bagi Dharma Pongrekun melakukan pencoblosan karena sejak usianya 17 tahun ia belum sama sekali melakukan pencoblosan baik untuk pemilu ataupun pilkada. Selain itu juga tadi juga disinggung kembali oleh Dharma Pongrekun soal pandemi kedua yang akan terjadi di Jakarta dan juga Indonesia. Maka dari itu ia kembali mengingatkan masyarakat dan mengharapkan masyarakat ini untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin Jakarta yang berdaulat, dan juga nantinya setelah melakukan setelah keduanya, baik Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana melakukan pencoblosan di TPS-nya masing-masing, keduanya ini dijadwalkan akan bertemu di posko pemenangan yang juga menjadi tempat saya melaporkan saat ini pada pukul 2 siang atau setelah jam makan siang nanti. Namun kalau kami pantau memang untuk di posko pemenangan ini belum ada persiapan ataupun acara yang akan diadakan di tempat ini. Sementara demikian, Nabil, kembali ke studio. Baik, Agisa. Nah selanjutnya kita melihat paslon nomor urut 3 juga yang sudah menggunakan hak pilihnya. Nggak bisa dipungkiri kalau dari hasil survei elektabilitas paslon 03 dan 01 ini susul menyusul. Nah quick count bukan hasil akhir tapi jadi patokan. Nah gimana tanggapan dari Pramono dan juga Rano, Glenn? Kami menanyakan hal tersebut kepada pasangan Pramono Anung, Rano Karno, dan mereka mengatakan dan juga meyakini bahwa Pilkada Jakarta ini akan berlangsung sebanyak satu putaran. Begitupun ketika kami tanyakan kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang tadi baru saja menyoblos, ia yakin bahwa
akan berjalan satu putaran. Dan memang kalau kita lihat bagaimana sejumlah lembaga survei yang mengeluarkan hasil surveinya 2 pekan sebelum pencoblosan ini menempatkan pasangan Pramono Rano di posisi pertama dengan rata-rata 40%. Namun memang angka 40% ini belum cukup untuk bisa memenangi Pilkada Jakarta karena berdasarkan dengan aturan kalau pasangan harus mendapatkan jumlah suara 50% plus 1 untuk bisa memastikan kemenangan satu putaran. Kalau nantinya pada penghitungan cepat ataupun pada penghitungan ini tidak ada pasangan yang bisa berhasil mendapatkan 50% plus 1, maka Pilkada Jakarta akan dilanjutkan ke putaran kedua yang akan mempertemukan calon dengan suara terbanyak pertama dan juga kedua. Baru saja tadi sekitar 1 jam yang lalu, Pramono Rano ini menemani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama dengan keluarga untuk bisa melakukan pencoblosan di TPS 024 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Tadi Pramono Rano mendampingi keluarga besar dari Megawati, tadi tampak hadir ada Puan Maharani dan juga Prananda Paloh, dan sementara untuk Pramono sendiri tadi pagi sudah menyoblos pada pukul 7 di TPS 046, sementara Rano Karno juga sudah menyoblos di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rencananya habis ini mereka akan memantau penghitungan cepat di Hotel JS Luansa, Jakarta Selatan untuk bisa mengetahui siapa pemenang Pilkada Jakarta. Sementara demikian kembali ke Nabil di studio. Baik, Glenn Joshua, sebelumnya juga ada Gisa dan juga Teatrika. Terima kasih teman-teman atas informasinya.